Selamat datang di channel saya, channel yang membahas mengenai seluk-beluk dunia ban. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai SNI, Standar Nasional Indonesia. Ya. Jadi kalau kita lihat pada ban, pada kendaraan kita baik motor ataupun mobil, kita akan temukan logo SNI. Ya. Ada tulisan SNI di atas dan bawahnya itu ada garis. Itu merupakan tanda kalau ban yang kita pakai telah mendapatkan sertifikat produk penggunaan tanda SNI. Ya. Jadi diberikan kepada pabrikan yang telah memenuhi syarat secara sistem manajemen mutu ataupun secara pemenuhan kualitas produk dari standar SNI. Nah, yang memberikan sertifikat SNI ini adalah lembaga sertifikasi produk. Nah, SNI ini adalah produk atau standar sertifikasi produk yang berlaku secara nasional di Indonesia. Namun, pemberlakuan ini juga diterapkan bagi pabrikan yang berada di luar negeri. Jadi sebelum mereka ekspor, mereka harus kirim produknya untuk dites di Indonesia dan kalau lulus mendapatkan SNI. Kemudian setelah kita lihat tanda SNI, timbul pertanyaan selanjutnya, apa sih syarat dari sebuah ban boleh dipasang logo SNI? Seperti saya sampaikan di depan, bagi pabrikan itu harus memiliki sistem manajemen mutu yang bagus, termasuk menjaminkan produknya memenuhi standar mutu produk yang berlaku di Indonesia, yang diwakili oleh standar SNI. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai standar SNI itu terkait dengan syarat mutu pengujian di lingkup laboratorium, ya, khususnya untuk ban mobil penumpang atau ban passenger car, ya. Standar yang digunakan adalah SNI 0098 2012. Nanti kita akan lihat apa sih syarat yang harus dipenuhi sebuah produk ban mobil penumpang sebelum mereka mendapatkan sertifikat, ya, dan apa saja jenis-jenis pengujian yang mesti dilakukan oleh laboratorium untuk menyatakan bahwa produk ban tersebut memang layak memiliki kualitas yang bagus. Namun sebelum itu saya ingin sedikit jelaskan apa sih itu ban mobil penumpang. Ya. Jadi ban mobil penumpang itu gampangnya itu ban yang diaplikasikan untuk kendaraan pengangkut penumpang. Ya, jadi kalau kita bicara penumpang maka kita tidak bicara barang. Kalau bicara barang itu mobil komersial seperti truk, baik angkutan truk ringan maupun truk medium ataupun truk berat. Nah, kali ini sifatnya hanya mengangkut penumpang. Nah, contoh di kita tuh mobil sedan, ya, kemudian mobil SUV seperti mobil Ras, Terios, kemudian mobil MPV seperti Innova ataupun Avanza dan lain sebagainya. Itu kategori mobil penumpang. Nah, yang akan kita bahas tuh ban yang dipakai di mobil jenis tersebut, ya, mobil bak penumpang atau mobil passenger car. Ada juga bahan penumpang yang dipakai untuk bus, ya. Tapi tidak kita bahas di sini karena kategori untuk ban bus itu berbeda dengan kategori ban passenger walaupun sama-sama digunakan untuk mengangkut penumpang. Ya. Nanti kriteria lain seperti ban motor, ban light truck, ban truk bus itu juga akan berbeda penggunaannya sesuai dengan kategori ban masing-masing. Nah, sekarang kita lihat syarat lulus SNI itu apa saja. Ya, jadi seperti saya jelaskan di depan, untuk dapat menempelkan logo SNI itu ban harus diuji dulu dan harus lulus, yang mencakup mengenai pengecekan marking atau penandaan,
terus pengukuran dimensi mencakup lebar dan diameter. Selanjutnya diukur juga batas ketinggian keausan telapak. Selanjutnya diuji bit unseating, ya. Selanjutnya diuji juga braking energy, diuji juga endurance dan low pressure. Kemudian yang terakhir itu akan diuji high speed, uji kecepatan. Nah, seluruh pengujian ini untuk ban mobil penumpang harus lulus. Ya, kalau salah satu ini aja nggak lulus, maka tidak akan keluar sertifikat dan tidak boleh mencantumkan logo SNI di produknya. Ya, jadi udah jelas sekarang kalau sebuah produk ban itu bisa menembakkan produk SNI di bannya, berarti mereka telah melampaui tes yang disyaratkan SNI. Ya, di sini saya tulis ada 7 pengecekan ya terhadap pesawat SNI. Kemudian kita akan bahas yang pertama itu pengecekan marking. Ya. Pengecekan marking ini sifatnya pengecekan visual. Ya. Jadi ban itu dilihat, dipelototin nih sama inspektor yang ada di lab. Sisi samping ban di dua sisi itu penandaannya apakah sudah memenuhi persyaratan, ya, mencakup ukuran dari ban, ya, baik sistem metrik ataupun sistem inci. Kemudian juga pengecekan load index dan speed symbol. Nah, ukuran, load index, dan speed symbol ini juga ada standarnya di SNI. Jadi kita lihat ukurannya, kalau ukurannya masuk berarti size ini boleh disertifikasi. Tapi kalau ukurannya di luar SNI maka harus direferensikan ke standar ban lain di dunia yang diakui oleh SNI seperti ada RTO Eropa, JATMA dari Jepang ataupun TRA Amerika. Marking selanjutnya itu brand. Ya, brand itu pasangannya biasanya sama pattern. Ya, brand itu nama dagang dari pabrikan. Ya, kalau pattern itu family dari kelompok pattern yang sejenis. Biasanya itu unik, bisa berupa kode angka atau apapun untuk identifikasi dari ban ini. Nah, markingnya lainnya nanti silakan dipelajari. Pengujian selanjutnya adalah pengukuran dimensi termasuk lebar dan diameter. Ya. Lebar ini akan diukur dari sisi samping terluar dan sisi samping lainnya yang paling luar diukur menggunakan sigmat atau kaliper. Ya, jadi keseluruhan lebar ini nanti akan dibandingkan dengan yang tertera di SNI. Kemudian pengujian lainnya adalah diameter, di mana cara pengukurannya itu dari keliling lingkaran dibagi bilangan pi 3,1416, nanti ketemu akan diameter. Nah, ban dinyatakan lulus jika lebar dan diameter memenuhi tabel toleransi dimensi yang ada di buku SNI. Ya, jadi petugas laboratorium nanti akan membandingkan apa sih kesesuaian atau spek dari SNI terhadap aktual pengukuran lebar dan diameter. Ya, jadi ya sedikit menggunakan ilmu matematika karena ada toleransi yang berisi formula. Nanti berapa persen dia boleh naik, berapa persen dia boleh turun. Ya. Nah, selanjutnya setelah dimensi yang mencakup lebar dan diameter selesai, kita lanjutkan untuk menguji thread wear indicator atau batas ketinggian kawasan telapak. Pada ban mobil penumpang, kita akan lihat ada 6 posisi tanda segitiga atau tulisan TWI di sisi samping ban. Nah, kalau kita urut ke tengah, dari tanda segitiga itu nanti di tengah sepanjang alur telapak di lubang dalamnya itu groove telapak itu akan kita lihat tonjolan. Ya. Tonjolan ini yang kita sebut tadi batas ketinggian keausan. Ya. Nah, di SNI mensyaratkan antara 1,6 sampai 2,2 mm. Nah, jadi kita ngukur pakainya depth gauge, alat pengukur kedalaman. Nah, dari depth gauge tersebut nanti akan ketahuan
berapa sih tinggi aktual dari tonjolan tersebut. Ban dinyatakan lulus jika rata-rata dari keenam tonjolan tersebut rata-ratanya nih ya memenuhi standar SNI. Jadi SNI nanti ada statement minimal 1,6 maksimum 2,2. Ya, jadi kalau di bawah 1,6 itu pasti gagal uji ataupun di atas 2,2. Nah, ini untuk pengujian batas ketinggian. Selanjutnya kita akan bahas di uji bit and seating. Di bagian ban itu ada satu bagian yang menempel langsung ke pelek, namanya bit. Ya, bit inilah yang akan mencengkram ban dengan kuat saat terinstal ke pelek. Nah, ada pengujian untuk melepas bit ini dari pelek, ya, namanya uji bit and seating. Jadi mesin bit and seating, lengannya nanti akan diberi beban mendorong ke sisi sidewall ban. Nah, seberapa kuat ini nanti akan dicatat oleh mesin bit and seating energi yang digunakan untuk melepas ban ini dari pelek. Keluar anginnya semua, nanti terbaca nilainya. Ya. Nah, ban dinyatakan lulus jika nilai rata-rata energi dorong memenuhi standar SNI. Di SNI sendiri, limitnya, batasnya itu sesuai ukuran masing-masing. Ya. Yang berpengaruh adalah lebar ban. Makin lebar, maka nilainya akan semakin besar. Ya. Nah, ini untuk pengujian bit and seating. Ya. Ini hanya diberlakukan untuk ban mobil penumpang. Selain itu, ban motor, ban truk, bus tidak diperlukan uji bit and seating. Ya. Jadi spesial hanya untuk ban mobil penumpang, khususnya yang ban jubles. Ya. Terus kita akan bahas uji braking energi, ya, sesuai simulasi gambar yang merepresentasikan mesin. Ini ban ini akan ditusuk oleh besi penusuk namanya plunger sesuai dengan ukuran. Itu diameter plunger nanti menyesuaikan dengan kategori bannya. Ya, kalau untuk ban motor itu beda, ban truk beda, ban mobil juga beda. Plunger ini akan bergerak dengan kecepatan 50 mm per detik. Terus dia akan menusuk ya sampai ke batas minimum standar yang diminta SNI. Setelah itu mesin secara otomatis akan di stop. Nanti akan diukur paling tidak 4 posisi dari titik-titik dengan jarak yang sama pada seluruh permukaan telapak ban. Ya. Ban dinyatakan lulus jika nilai rata-rata energi penembusan memenuhi standar SNI. Ya, jadi untuk standar SNI ini mengatur untuk ban mobil penumpang tergantung dari ukurannya. Ya, jadi nanti silakan boleh dicek di SNI 0098 berapa sih nilainya untuk ukuran-ukuran tertentu. Selanjutnya setelah uji braking energi ada pengujian endurance. Pengujian endurance adalah pengujian ban pada mesin drum test. Drum test ini diameternya 1,7 meter. Ya. Dia dapat berputar kontak dengan ban. Jadi setelah simulasinya ini ban drum ini seperti jalan raya. Ya, nanti ban ini akan berputar sesuai dengan settingan beban ataupun kecepatan. Nah, endurance ini kecepatannya konstan ya, tapi ban akan diberi beban naik secara bertahap. Ada 3 tahap ya. Total waktu yang diperlukan untuk ban mobil penumpang itu 34 jam ya. Jadi ban dinyatakan lulus jika memenuhi tahapan pengujian tanpa ada kerusakan. Jadi setelah 3 step selama 34 jam total, nanti dilihat bannya apakah ada cacat. Kalau timbul cacat, maka pengujian dikatakan gagal. Nah, selama 34 jam ini itu nggak boleh ada interupsi. Artinya nggak boleh diganggu karena listrik mati, karena problem mesin. Kalau itu ada terjadi, maka harus dilakukan tes ulang. Ya. Jadi ini uji endurance. Ya. Setelah kita melakukan uji endurance, pengujian selanjutnya adalah untuk ban mobil penumpang adalah pengujian low
pressure test. Ya, low pressure test ini artinya setelah ban 34 jam dipastikan tidak ada cacat, maka tekanan anginnya kita cek. Ya, tidak boleh ada pengurangan tekanan angin. Minimum 95% dari tekanan angin itu harus dipenuhi ya, untuk dapat melakukan tes low pressure. Low pressure ini nanti dari tekanan angin endurance akan diturunkan menjadi 140 kPa atau 1,4 bar. Nah, setelah itu akan dites pada beban maksimum dan lari dengan kecepatan 120 km per jam selama 1,5 jam. Ban dinyatakan lulus, ya sama seperti endurance, jika memenuhi tahapan pengujian tanpa ada kerusakan. Ya, jadi setelah jalan 1,5 jam, nanti inspektor di laboratorium akan melihat apakah ada kerusakan terhadap seluruh permukaan bagian ban. Jika tidak ada, maka ban boleh dikatakan bagus, lulus. Nah, pengujian terakhir untuk ban mobil penumpang adalah pengujian kecepatan tinggi atau biasa kita kenal dengan nama pengujian high speed. Ya. Pengujian high speed sendiri sebetulnya kebalikan dari pengujian endurance. Kalau pengujian endurance yang konstan itu kecepatannya, kalau pengujian high speed yang konstan load-nya. Tapi speed-nya ini naik terus ya. Jadi akan diuji selama 1 jam ya. Tiap ya sekitar 10 menit lah itu nanti speed-nya akan naik ya. Terus sampai ke maksimum speed sesuai speed simbol dari masing-masing ban ya. Jadi kalau kita lihat di ban itu ada load index dan speed symbol, itu gunanya dipakai juga untuk pengujian di tram test. Baik itu endurance, low pressure test, maupun high speed. Nah, ban yang dinyatakan lulus jika memenuhi tahapan pengujian tanpa ada kerusakan. Ya. Jadi setelah 1 jam diuji, nanti ban ini akan didinginkan di suhu ruang selama paling cepat 6 jam. Nah, baru kita ukur juga setelah itu nanti diameternya. Diameter sebelum dan setelah pengujian itu nggak boleh ngembang, maksimum 3,5%. Ya, jadi kalau ban yang setelah diuji ban yang gembung atau terlalu besar, nah itu tidak boleh, itu tidak lulus. Nah, demikian tadi pembahasan mengenai syarat mutu atau apa saja yang diuji di laboratorium untuk mendapatkan sertifikat SNI. Ya, terima kasih buat para subscriber yang sudah menonton video ini. Ya, silakan kalau ada pertanyaan coret-coret di komen. Nanti akan saya coba balas dan kita diskusikan. Ya. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya yang membahas mengenai dunia ban. Ya. Jadi nanti saya akan juga bahas mengenai ban motor, terus ban light truck, kemudian ban truk bus, ataupun ban dalam. Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.